Berhenti. Baiklah. Kau pikir kau bisa mengancamku? 1000 ini. Anggap saja hadiah. Sungguh hidup yang tak berharga. Saudara-saudara, ayo pergi. Lihat, bukankah itu uang 100? Aku belum pernah melihat yang seperti ini. Akhirnya datang ke sini untuk deposit uang. Apa dia datang untuk membeli ban? Aku berani bilang, pecahan 100 ini tidak lebih dari 100 yang beredar secara global di seluruh kota Jiangnan. Hanya aku Wu Hao yang pantas memilikinya. Tuan mana yang menjatuhkan uang ini? Permisi. Aku tidak memegangnya dengan erat. Aku menjatuhkannya. Anda manajernya kan? Ya. Ini. Hitunglah. Ini asli. Mustahil. Uang pecahan 100. Dengan tidak lebih dari 100 yang beredar global. Pecahan sebesar ini. Apa mereka memasukkan ini sekarang? Kalau begitu 5.000 ini, tolong depositkan untukku. Cukup untuk membantu nona muda ini meningkatkan kinerjanya. Sisakan 300 yuan sebagai uang saku. Uang saku. Uang saku. Anda dewa saya. Bunyikan alarm. Yang Anli Director of Wahaban. Halo Tuan Nyonya terkaya. Saya manajer bank di sini. Orang terkaya. Oke. Layanan perbankan apa yang Anda butuhkan Tuan Nyonya terkaya? Saya hanya ingin mendepositkan 5.000 yuan ini ke bank Anda. Ya ampun. Tuan Nyonya terkaya, kami pasti akan menangani transaksi Anda. Dan saya peringatkan kalian semua, transaksi ini, jika ada yang berani membocorkan informasi ini, mereka akan langsung dipecat. Hanya beberapa ribu yuan, sangat umum, tidak perlu pemecatan. Tuan Nyonya terkaya, Anda mungkin tidak mengerti, jumlah ini biasa bagi Anda. Tapi bagi kami tidak akan pernah melihat sebanyak ini seumur hidup kami. Apakah uang ini dihitung di bawah transaksi nona muda ini? Ya, tentu saja. Tenang saja. Mulai sekarang pekerjaanmu 11 adalah hanya bertanggung jawab untuk menyiram tanaman dan membaca koran, dan gajinya akan digandakan. Baiklah. Kalau begitu aku permisi dulu, Tuan Nyonya terkaya. Ini kartu hitam VIP Anda. Selamat tinggal Tuan Nyonya terkaya. Wow. Apakah ini nyata? Halo. Meskipun aku tidak tahu apa yang aku lakukan, tapi terima kasih banyak. Malam ini, bisakah aku mengajakmu makan malam? Oke, aku akan menunggumu pulang kerja. Ayo belikan aku baju baru dulu. Kenapa menunggu setelah pulang kerja? Seluruh bank ini milikmu. Ayo pergi sekarang. Tuan Xiao, masuk ke mobil. Kau seorang toler, kenapa mengendarai mobil sebagus ini? Ini mobil manajerku. Dia secara khusus menginstruksikanku untuk mengawalmu dengan aman. Lagi pula kau membawa uang dalam jumlah besar. Hanya 5.000 yuan. Itu bukan jumlah yang besar. Tuan Xiao, Anda adalah orang super kaya. Anda tidak mengerti bahaya masyarakat kelas bawah. 1 yuan pun layak dipertaruhkan nyawa mereka. Mengambil risiko. Cepetan masuk mobil. Oh, oke. Berapa harga mobil ini? Sepertinya kurang dari 2 yuan. Dengan kondisi keuanganmu saat ini, jika kamu mau mengungkapkannya, gabungan kekayaan bersih semua orang di daftar Forbes tidak akan sebanyak saldo banmu. Mantan pacarku Liu Shuya, jika dia tahu statusku saat ini, dia mungkin sangat menyesal. Apa-apaan ini? Bahkan orang super kaya pun bisa diputusin. Wanita mana? Dia pasti buta. Villa dan rumah 30 yuan per set. Perabotan lengkap. Tunggu sebentar. Ikut aku melihat propertinya. Oke. Ayo pergi. Pak, lihat yang ini. Yang ini terlalu mahal. Liang pacar baru Liu Su ya? Yang ini pas. Setelah aku menjual rumah di kampung halamanku, aku akan pinjam sedikit lagi. Cukup untuk uang muka yang ini. Pak, rumah seperti apa yang ingin Anda beli?
Saya bisa memberi Anda beberapa rekomendasi. Kamu si imut kesini juga mau beli rumah. Jangan mimpi. Xiao ya, jangan-jangan dia kesini untuk memohon padamu agar berubah pikiran? Liu Shuya, cuma orang yang pernah kumainkan. Kau makan sisa-sisaku. Bukan apa-apa. Rasakan kau diputus. Dasar orang miskin. Sayang, dia tidak kesini untuk memenangkanmu kembali. Kalau begitu dia pasti kesini untuk membeli rumah. Ini adalah kompleks perumahan mewah. Satu suite harganya 2 atau 3 juta. Orang sepertimu tidak pantas. Nona, jangan buang napasmu padanya. Kamu bisa bicara sampai mulutmu berbusa, tapi dia tidak mampu membelinya. Jika dia mampu membeli rumah di sini, aku akan memanggilnya ayah. Oke, panggil aku ayah. Dan aku akan memberimu 1 sen. 100 panggilan itu 1 yuan. Kalau begitu aku tidak perlu menjual rumahku di kampung. Ayah. Tunggu sebentar. Terlalu sedikit orang di sini. Berani keluar. Aku akan menambahkan 1 sen lagi. Ayo pergi. Ayah. Apa ini hitungannya? Orang ini memanggil sekali. Orang itu berpakaian seperti pengemis. Memberinya 1 sen. Ini seperti menghabiskan uang seperti kertas jos. Berapa banyak uang ini? 50, 51. Baiklah. Aku sudah cukup mendengar. Awasi dia untukku. 100 panggilan jangan kurang. Sisa 1 yuannya akan kuberikan padamu sebagai uang saku. Teman-teman 1 yuan percaya nggak? Untuk menjadi kaya, kita masih harus mengandalkan durian runtuh. Ayah, ayo bubar. Aku benar-benar sudah melihat semuanya hari ini. Aku belum pernah melihat yang seperti ini. Bagaimana? Bro, 100 panggilan. Jangan kurang. Dia cuma orang miskin. Bagaimana mungkin dia punya uang sebanyak itu? Mungkinkah untuk menguji identitas rahasiaku? Oke, kalau begitu kau sibuk. Pak, Xiao Yu hanyalah seorang pekerja magang. Dia tidak terlalu familiar dengan bisnis ini. Biar ku jelaskan padamu. Tahu apa? Kau pikir kau memenuhi syarat untuk melayaniku? Panggil manajermu. Sichuan, aku dipaksa oleh ibuku. Aku tahu kau masih mencintaiku. Maukah kau memaafkanku? Wanita keji. Dasar manusia tak tahu diuntung. Apa uang sepenting itu bagimu? Aku akan membalas dendam padamu. Menjauh dariku. Jangan kotori bajuku. Aku lupa memperkenalkanmu. Ini tunanganku. Aku datang ke sini hari ini untuk membelikannya rumah. Sayang, kurasa villa itu tampak lumayan bagus. Bagaimana kalau kita beli yang di sebelahnya? Kita bisa membiarkan anjing tinggal di sana. Atau kenapa tidak beli saja ketiganya? Tuan izinkan saya memberikan pengantar. Tak perlu. Kita tanda tangan kontrak saja. Dengar ini. Membeli villa kelas atas hanya untuk memelihara anjing. Apakah Anda akan membayar penuh atau mencicil Tuan? Saya akan menghitung bunganya untuk Anda. Tidak banyak, aku akan bayar penuh. Tuan, apakah Anda yakin ingin membeli 3 villa Nanyuan dan membayar 90 yuan penuh termasuk pajak? Bisakah aku bayar tunai? Tentu saja. Kalau begitu saya akan segera menyiapkan kontraknya. Jumlah penjualan ini bisa dicatat. Sebagai kinerja Xiao Yu kan, saya akan segera menghubungi bagian keuangan dan meminta bunga ditransfer kepadanya. Setelah dia menyelesaikan magangnya, dia bisa langsung jadi manajer lobi. Oke, bagus. Terima kasih Tuan Xiao. Kalau begitu saya akan mencari seseorang untuk mengatur interiornya. Anda bisa pindah kapan saja. Dasar jalan jelas-jelas dia pelinku. Rubah betina itu lumayan pandai merayu. Tuan Xiao, kalau begitu, saya akan memproses dokumennya. Halo Pak, saya manajer toko 4 ini. Nama saya Wang Tuan. Anda tertarik dengan mobil jenis apa? Saya bisa memberikan pengantar. Mobil apa saja boleh? Pak, bagaimana dengan yang ini? Oke. Mobil ini memiliki harga dasar 6. Apakah Anda ingin mencobanya? Tak perlu. Carikan aku beberapa lagi. Pak, apa Anda tidak ingin mempertimbangkan atau melihat atau mencoba yang lain? Ini hanya alat transportasi. Ya, tunjukkan beberapa lagi. Pak,
Mengenai plat nomor sementara, kami akan memprosesnya untuk Anda segera. Paling lama setengah jam akan siap. Saya akan meminta dia menangani prosedur lainnya untuk Anda. Mari kita pindah ke kantor untuk berdiskusi. Bagaimana? Pak, total harga mobil ini adalah 7. Apakah Anda akan membayar penuh atau cicilan? $7. Lunas tidak banyak. Jika Anda membayar penuh, termasuk pajak kendaraan dan kapal, asuransi wajib dan asuransi plat nomor totalnya 6 dim dan 3 sen. Berapa yang Anda rencanakan untuk membayar asuransi komersial? Terserah Anda saja. 100 yuan jumlah yang besar. Pecahan ini sudah lama sekali tak kulihat. Dia bisa mengeluarkannya begitu saja. Pak, pecahan ini terlalu besar. Kami tidak bisa memberikan kembalian. Mengapa Anda tidak menggunakan kartu? Oke, aku akan mencari kartuku. Oh, aku juga lupa kartuku. Lihat, apakah ini berhasil? Gunakan sisa uangnya untuk membelikan aku mobil lain. Sisa uangnya, tak perlu kembalian. Maksudmu, habiskan semua 10 yuan ini. Ya, kenapa? Tidak ada mobil yang tersedia. Begitukah? Tidak apa-apa. Ketika ada mobil yang tersedia, aku akan kembali dan mengambilnya nanti. Simpan uang ini untuk saat ini. Oh, Pak Xiao, Anda salah paham. Kami punya mobil yang tersedia. Hanya saja membeli mobil seperti ini. Ini pertama kalinya aku melihat ini. Anda bisa memutuskan mobil sisanya. Habiskan saja semua uangnya. Maksudmu, Anda ingin saya menghabiskan semua 10 yuan ini? Jadi Pak Xiao, mulai sekarang panggil saja aku Xiao Wang. Xiao Wang saja. Tapi Xiao Wang, kedengarannya agak aneh. Asalkan Anda senang Pak Xiao, Anda bisa memanggil saya apa saja sesuka Anda. Kalau begitu Pak Wang saja, lakukan seperti yang kau katakan tadi. Habiskan saja semua uangnya. Yang utama adalah, toko kami tidak bisa mengeluarkan uang tunai sebanyak ini sekaligus. Dan itu membuang-buang waktumu. Tidak apa, apalagi pula aku akan membeli mobil. Bagaimana dengan ini? Kami akan memberi Anda diskon untuk pembelian Anda. Kami akan menghitungnya dengan harga pabrik. Bagaimana? Tidak perlu Pak Wang. Tak perlu diskon. Harga biasa saja. Manajer dokumennya sudah selesai. Tinggal plat nomor sementaranya. Bagus. Aku akan menelepon mereka sekarang. Minta mereka untuk mempercepat prosesnya. Usahakan plat nomor sementara selesai lebih awal. Terima kasih banyak Pak Wang. Sama-sama Pak Xiao. Aku bukan seorang Pak di depanmu. Kalau begitu jangan panggil aku Pak Xiao. Aku juga bukan seorang Pak. Panggil saja aku Xiao Chuan. Kalau begitu aku akan memanfaatkanmu dan memanggilmu Chuan di Kakak Chuan. Umurku baru 30 tahun. Pasti lebih muda dari lo. Panggil aku Kak saja. Rasanya kau agak aneh ya. Hei, sekarang zamannya bukan lihat umur lagi. Yang berkuasa dialah kakaknya. Tuan Wang, Anda terlalu memujiku. Halo. Plat nomor sementara sudah siap. Mobilnya bisa diambil kapan saja. Tuan Wang, Anda sangat efisien. Sebentar saja. Dan semuanya beres. Ya, aku nggak mau buang waktumu. Baiklah Tuan Wang, lain kali kita ngumpul lagi. Ya, aku pergi dulu. Hei Chuan Di. Soal mobilnya. Setelah asuransinya diterapkan, baru berlaku setelah jam 12. Kalau lu senggang, kenapa nggak tunggu asuransinya aktif dulu baru pergi? Nggak apa-apa. Aku cuma pengen nyetir mobilku. Jalan-jalan sebentar. Begini saja, kalau memang ada urusan, pakai saja mobilku dulu. Nggak usah. Aku nggak suka punya utang budi. Aku pergi dulu ya. Oke deh, aku anterin sampai depan. Simpan uangnya baik-baik. Hormat, saya mengantar Tuan Xiao. Selamat tinggal Tuan Xiao. Ya, silakan kembali. Kamu nggak apa-apa, bos. Kok naik skuter listrik? Lawan arah pun? Ngapain ngebut banget sih? Bos, kalau sampai nabrak orang gimana? Bos, maaf banget. Pesananku hampir timeout. Jadi aku lawan arah. Lihat, aku juga nabrak mobilmu. Maaf banget. Nggak apa-apa, kamu nggak apa-apa. Bos, aku baik-baik saja. Aku nggak apa-apa, maaf banget.
Jangan khawatirkan mobilnya dulu. Aku tanya kamu luka atau tidak? Nggak, aku baik-baik saja, bos. Nah, sekarang ada tontonan seru nih. Segimanapun mendesaknya, dia nggak seharusnya melawan arah seperti itu, kan tanda tanya. Dan lihat mobil mahal ini, baru saja mundur ke sana. Baru banget, ini harganya 6 yuan penuh. Mahal banget nih. Tukang antar ini tamat riwayatnya. Aku tamat hidupku berakhir. Kalaupun buru-buru, nggak boleh langgar aturan lalu lintas dan lawan arah. Itu sangat berbahaya. Aku nggak akan berani melakukan ini lagi. Ya sudah, yang penting, kamu nggak apa-apa. Kamu nggak perlu ganti rugi mobilnya. Lain kali pelan-pelan saja naiknya. Bos, ini, mobilmu bagus banget, dan aku menggoresnya seperti ini. Benar-benar nggak apa-apa. Bos, ngapain sih? Kamu nabrak mobilku, dan aku merusak skutermu. Sekarang kita impas. Bos, Anda orang baik sekali. Tuan muda ini baik sekali. Pantas saja dia kaya di usia muda. Ya, dia pantas kaya raya. Halo, Bu. Satu pesanan sudah setengah jam belum sampai. Mati ya? Maaf, Bu. Saya ada keadaan darurat. Jadi makanan Ibu tumpah. Bolehkah saya ganti rugi dengan harga normal tanda tanya? Cukupkah hanya ganti rugi makanan saja? Bukankah waktuku adalah uang? Kamu harus ganti rugi setidaknya 3 kali lipat. 3 kali lipat, Nona. Saya juga ada keadaan darurat kecelakaan mobil. Bagaimana kalau saya ganti rugi 2 kali lipat? Kalau nggak mati ya nggak separah itu. 3 kali lipat, ya 3 kali lipat. Kalau tidak, tunggu saja ulasan buruknya. Baik, Nona. Saya akan ganti rugi 3 kali lipat. Perempuan cerewet ini, lihat hidup memang penuh dengan frustrasi, ngamuk di mana-mana. Punya SE game? Kebetulan aku butuh sopir. Gimana kalau kau jadi sopirku saja mulai sekarang? Dia tidak hanya tidak perlu memberi kompensasi, tetapi pekerjaannya juga aman. Masih banyak orang baik di dunia ini. Bos saya punya pengalaman mengemudi 8 tahun. Baiklah, pergi BR, siap-siap. Hubungi saya nanti. Baik, Bos. Terima kasih, Bos. Kendarai pelan-pelan. Oke, baik, Bos. Halo. Halo, siapa ini? Ini masih pagi buta, biarkan aku tidur. Kau merahasiakan ini dariku begitu lama? Aneh sekali. Aku belum memberitahunya tentang villa dan mobil sport yang kubeli. Apa dia tahu rahasiaku? Aku belum punya kesempatan untuk memberitahumu. Keluargamu kaya raya. Dan kau tidak memberitahuku. Kau anak orang kaya. Dulu aku sangat memperhatikanmu. Aku bahkan menawarkan untuk membayar. Lain kali, aku akan mentraktirmu makan malam. Aku tidak percaya padamu. Halo. Halo, siapa ini? Paman. Xiao Chuan. Benarkah kau, Xiao Chuan? Paman. Kau lama sekali tidak ada kabar. Kenapa kau kembali sekarang? Ya, detailnya. Bisa kita bicarakan di hotel. Aku sudah memesan kamar pribadi di Hotel Emperor. Aku juga sudah mengirimkan lokasinya. Oke. Baik, Paman, sampai jumpa nanti. Oke. Tidak, aku tidak bisa berpakaian terlalu mewah. Tidak pantas di depan orang tuaku. Aku juga harus mengajak Xiaoyu. Dengan begitu, jika terjadi sesuatu yang tak terduga, kita bisa mengatasinya. Halo, Xiaoyu. Datanglah ke Hotel Emperor sekarang. Temani aku bertemu seseorang. Baik, Tuan Xiao, saya segera ke sana. Oke. Xiaoyu, katakan sejujurnya, apa hubunganmu dengan Tuan Xiao? Xiaoyu, kau harus memanfaatkan kesempatan ini. Bagaimana kalau ini benar-benar seperti kisah Cinderella? Bagaimana mungkin? Apa kau pikir menikah dengan keluarga kaya semudah itu? Apa kau bodoh? Bahkan jika kau tidak bisa menikah dengan keluarga kaya, kau tetap harus memanfaatkan kesempatan ini. Sekalipun kau tak bisa menjadi nyonya muda kaya, menjadi simpanannya pun tak rugikan. Bahkan dalam skenario terburuk, sekalipun dia tidak mengakuimu sebagai simpanannya, satu pertemuan dengannya setara dengan gaji setengah tahunmu. Xiao Gu, kali ini agak spesial. Saat kau bicara nanti, pastikan kau memperhatikan. Jangan terlalu hormat padaku. Bukan apa-apa.
Lihat saja, Bos Xiao. Ayo pergi. Paman dan Bibi. Cuan, benarkah? Pamanmu sangat merindukanmu. Bukan hanya pamanmu, bibimu juga sangat merindukanmu. Lihat dirimu. Cuan, membawa pacarmu. Kenapa kau tidak memperkenalkannya kepada kami dengan benar? Paman Bibi, tolong jangan menggodaku. Kami hanya teman baik. Bibi, kau benar sekali. Jika gadis sehebat Xiaoyu benar-benar istriku, aku akan sangat bahagia. Bibi, tolong jangan menggodaku. Statusku tidak layak. Ayo kita duduk dan mengobrol dulu. Cuan, pegang kursimu. Apa yang akan pamanmu katakan? Apapun yang kau dengar nanti, tidak akan membuatmu pingsan. Benar, beberapa tahun terakhir ini, bibimu dan aku telah bekerja keras dan menghasilkan banyak uang. Mulai sekarang, kaulah anak orang kaya sejati dari keluarga Shou kita. Anak orang kaya. Bibi, berapa total skala aset perusahaan kita? Aset keluarga kita saat ini adalah 102 yuan penuh. Bunga kuartalan Tuan Muda Xiao saja minimal harus 200 yuan. Dibandingkan dengan itu 100 yuan memang agak. 102 yuan itu banyak, paman. Memang jumlah yang sangat besar. Paman, bisnis apa yang paman jalani? Aku menjalankan sedikit bisnis. Apa yang kau inginkan? Ini kamar pribadi tingkat kuning. Jadi biaya minimumnya adalah 1 mao jika kau tak mampu. Kami juga punya ruang makan umum. Tak ada batas pengeluaran di sana. Hei, jangan menilai buku dari sampulnya dong. Bawakan aku yang paling mahal. Menunya. Kau yakin mampu bayar hidangan di menu ini? Bawakan saja, banyak bacot. Baiklah. Ini menunya. Lihat berapa banyak hidangan yang bisa kau pesan. Pesan makanan. Pesan apapun yang kau suka. Meskipun makanan di sini mahal. Aku pamanmu. Masih mampu membelinya. Oke. Bawakan aku semua hidangan termahalmu. Semuanya. Kau yakin? Semuanya di sini. Akan menelan biaya hampir 5 yuan. Bawakan saja. Banyak bacot. Tuan, Anda yakin? Tidak ada masalah dengan pesanan Anda? Aku sangat yakin. Aku akan makan apapun yang kau sajikan. 5 yuan bukan apa-apa bagiku. Mohon tunggu sebentar, Tuan. Saya akan segera mengaturnya untuk Anda. Dan mulai sekarang aku tak mau melihat orang ini. Seseorang. Seret dia keluar dan beritahu semua hotel bahwa orang ini tak akan pernah dipekerjakan lagi. Baik, Tuan. Bos, ampuni aku. Aku salah. Aku salah. Cuan, dari mana kau dapat uang sebanyak itu? Sekalipun hanya untuk 1 kali makan bagiku, menghabiskan 5 yuan jumlah yang besar, akan membuat hatiku sakit. Paman ini hanya sedikit dari gajiku. Bukan apa-apa. Baiklah, Bibi dan paman kami takkan bertanya lagi. Mari kita lanjutkan percakapan kita. Tuan Liu. Kalian ini makan dan ribut sekali. Mengganggu ketenanganku. Paham? Keluar. Tuan Liu, saya mengerti kesalahan saya. Saya akan negosiasi dengan mereka sekarang dan meminta mereka untuk tidak mengganggu ketenangan Anda. Oh, bukankah ini Zhou Chuan, teman SN-ku? Dengan penampilanmu yang menyedihkan, kau berani makan di hotel kasar? Semuanya maaf, tapi maukah kalian pindah ke kamar pribadi lain? Kami akan memberi Anda diskon 20% untuk seluruh tagihan Anda kali ini. Lagi pula aku tamu di kamar mas kalian. Kau pikir aku akan pindah begitu saja?
Beginikah caramu memperlakukan tamu? Dari mana datangnya bocah berambut kuning ini? Bertingkah seenaknya di sini? Bukankah ini kepala grup Jiangnan? Bukankah kau hanya orang kaya baru dengan 100 yuan di depan grup Liuku? Apa kau punya hak bicara? Apa katamu? Biar ku jelaskan. Grup Jiangnanmu dibandingkan dengan aset grup Liuku yang 605 yuan. Bukan apa-apa. Inilah perbedaannya antara kamar emasmu dan kamar bumiku. Memang kita tak seharusnya datang ke kamar emas. Kalau kamar surga akan lebih cocok. Kau benar-benar tukang pamer. Bahkan kami di kamar bumi tak berani berharap untuk kamar surga. Apalagi kau. Tuan Liu benar. Dengan aset keluarga mereka yang 100 yuan, mereka hampir tak memenuhi batas minimum untuk kamar emas. Kalian ini mau ke kamar surga dengan syarat 150 yuan dana cair. Sungguh lelucon. Cuan. Bagaimana kalau kita dengarkan saja manajernya dan pindah kamar? Ya Liu Sihan ini dengan asetnya yang besar 600 yuan punya kekayaan bersih 6 kali lebih besar dari kita. Belum lagi yang dibutuhkan 150 yuan modal kerja untuk kamar pribadi Tianxi. Serahkan saja padaku Tuan Muda Xiao. Paman bibi ini masalah kecil. Hanya beberapa ribu yuan dalam arus transaksi. Bukanlah masalah bagiku. Halo Presiden Sun. Saya mengalami sedikit masalah. Saya ingin meminta bantuan Anda. Bukankah ini Presiden Sun? Apa yang membawamu ke sini? Tuan Xiao, saya ingin tahu mengapa Anda memanggil saya ke sini. Apakah ada sesuatu yang Anda butuhkan? Presiden Sun, alasan saya memanggil Anda hari ini adalah untuk meminta bantuan. Saya ingin Anda mengonfirmasi apakah saya memiliki kualifikasi untuk mengakses kamar pribadi Tianxi. Memang Tuan Xiao adalah bank kami, klien yang paling dihargai dengan kemampuannya. Dia sepenuhnya memenuhi syarat untuk makan di kamar Tianxi. Presiden Sun, apa kau yakin? Arus transaksi Tuan Muda Xiao ini telah mencapai skala aset 150 yuan. Apa kau meragukanku? Presiden Sun, Anda tidak akan menipu saya, kan? Lihat saja dia. Bagaimana mungkin dia memiliki aset 1.500 yuan? Kecuali kau bisa membuktikannya padaku. Aku datang agak terburu-buru. Dan dokumenku ada di bank. Selain itu, informasi clean tidak bisa diungkapkan begitu saja. Jadi kau tidak membawanya? Atau kau tidak memilikinya? Baiklah, kalau begitu lihat. Apakah aku punya caranya, atau tidak? Ini tidak mungkin. Bahkan seorang super kaya senilai 200 yuan yang mengejutkan tidak mungkin bisa menghasilkan 3 lembar uang 100 yuan. Apalagi membawanya. Apa? Apa kau pikir kau bisa membodohi kami dengan uang palsu acak? Itu pasti palsu. Ya, itu pasti palsu. Tidak ada seorang pun yang dapat menghasilkan begitu banyak uang kertas pecahan besar sekaligus. Ya, itu pasti palsu. Aku butuh detektor uang. Aku tahu kau licik. Ini kejutan untukmu. Jika aku tidak pergi dengan dana yang tidak mencukupi, aku akan mengambil 100 yuan untuk mengejutkanmu. Jika manajer masih bisa merangkak, kau bisa membawaku ke meja resepsionis untuk memverifikasi. Apakah uangku asli atau palsu? Aku tidak percaya. 1.000 yuan ini bisa asli. Tuan Xiao, silakan ikuti saya. Tuan Muda Liu ini memang mata uang asli. Tuan Xiao, saya minta maaf atas ketidaktahuan saya sebelumnya. Sayalah yang mengganggu kedamaian Anda. Iya ya, kami buta. Kami gagal mengenali status terhormat Anda. Mohon bermurah hati dan biarkan kami pergi. Xiao Juan, kita tidak bisa membiarkan mereka pergi begitu saja.
Benar, kita tidak bisa membiarkan mereka pergi. Ekspresi mereka sebelumnya benar-benar menjijikan. Kita harus memberi mereka pelajaran. Melepaskanmu bukan tidak mungkin. Tapi aku punya satu syarat. Katakan saja. Aku ingin grup Liumu menghilang dari pandanganku. Mulai sekarang kau tidak diizinkan masuk ke hotel grup Kaisar. Baiklah, aku akan pergi dari sini sekarang. Dan jangan pernah menginjakan kaki di hotel Kaisar lagi. Tunggu sebentar. Aku sudah menyuruhmu pergi. Aku tidak menyuruh pengikut kecilmu untuk pergi. Jika kau ingin pergi, merangkaklah dari pandanganku. Lakukan sekarang, nak. Sungguh memuaskan. Tepat sekali. Siapa sangka, keponakan kita sebenarnya seorang Taipan tersembunyi. Dengan begini kita juga tidak perlu khawatir tentang kehidupan masa depannya. Tuan Xiao, jika tidak ada yang lain, saya permisi dulu. Jika Anda memiliki sesuatu di masa mendatang, jangan ragu untuk bertanya kepada saya. Selama itu adalah sesuatu yang bisa saya lakukan, aku tak akan menyia-nyiakan usaha sedikit pun. Manajer Sun, terima kasih atas bantuan Anda hari ini. Sama-sama, kalau begitu saya permisi dulu. Manajer, karena masalahnya sudah selesai. Kami sekarang ingin menggunakan suite premium, bisakah Anda mengaturnya? Tuan Xiao, mohon tunggu sebentar. Saya akan segera bertanya kepada ketua untuk mengajukan permohonan suite premium. Halo Ketua Liu. Ya, kami punya clean papan atas dengan aset liquid melebihi 150 yang ingin makan malam di suite premium. Saya melaporkan kepada Anda, silakan lihat apakah ini bisa diterima. Oh ya, saya mengerti. Oke, aku ngerti. Baiklah Ketua Liu, sampai jumpa. Tuan Xiao, saya sangat menyesal. Anda tahu suite premium, kami hanya punya satu. Apa? Perlu bukti. Begini, persyaratan untuk makan malam di suite premium adalah aset liquid harus melebihi 150. Anda tahu, orang yang dapat memenuhi kondisi ini sangat sedikit. Apa maksudmu? Maksudmu kami tidak memenuhi syarat? Bukankah laporan bank barusan membuktikannya? Tidak Tuan Xiao, dana Anda tidak masalah. Lalu, kenapa buang-buang waktu kalau tidak ada masalah? Suite premium baru-baru ini telah dipesan oleh keluarga terkemuka di atas untuk menciptakan layanan dan lingkungan yang lebih baik dalam sebulan terakhir. Suite premium tidak dibuka untuk tamu. Kurasa kau tak ingin pekerjaan manajer ini lagi. Kami adalah konsumen, tapi kami telah berulang kali diblokir. Kubilang padamu, aku akan membeli Hotel Emperor hari ini. Halo Ketua Liu, sesuatu yang buruk telah terjadi. Taipan Top itu ingin membeli Hotel Emperor kita. Apa? Cepat, bawa dia padaku. Aku akan menjamunya dan meminta maaf secara pribadi. Ya, aku mengerti. Oke. Tuan Xiao, maafkan saya. Silakan ikut saya menemui ketua mengenai masalah khusus makan malam di suite premium untuk menumbuhkan layanan dan lingkungan yang unggul. Tuan Xiao, Anda sudah sampai. Masuklah. Tuan Liu, Emperor Group Anda cukup mengesankan. Belum lagi mereka yang membuat masalah dan mengganggu. Bahkan Anda mempersulit saya di mana-mana. Saya sangat menyesal. Terakhir kali dengan pelayan di ruang pribadi Tianzi ada insiden yang tidak menyenangkan. Izinkan saya meminta maaf kepada Anda. Tuan Xiao, ini adalah teh 1000 tahun bunga teratai salju tua Kis Ayang, Ainku. Teh 1000 tahun bunga teratai salju tua Kis Ayang, Ainku. Silakan cicipi. Teh yang enak, haha, sangat enak. Bawakan aku beberapa teko lagi. Teh ini terbatas secara global hingga 900 porsi. Setiap porsi berharga 5 yuan. Dengan setiap cangkir yang turun. Kapan ini akan berakhir? Tuan Liu, aku sudah cukup minum teh ini. Tapi aku masih sedikit mengidam. Hei hotelmu, apakah bebas rokok? Apakah Anda keberatan jika saya merokok di sini? Astaga, aku sudah minum hampir 100 yuan teh. Dan mulutku masih kering. Ini hampir setengah bulan keuntungan perusahaan. Lihat Buan Xiao, apa yang kau bicarakan? Kantorku adalah rumahmu. Apakah aku akan melarangmu merokok di rumahmu sendiri, kan?
Bagus. Melihatmu begitu tulus, aku tidak akan membeli Hotel Emperor. Namun, Tuan Xiao untuk menunjukkan ketulusan kami. Mulai sekarang ruang pribadi Tianxi ini menjadi milikmu untuk digunakan kapan saja. Semua hidangan diskon 50%. Aku tidak berencana membeli Hotel Emperor, tapi permintaan maafmu tidak cukup tulus. Tuan Xiao, bagaimana kalau begini? Kami menjual kepadamu 15% saham dengan harga murah. Aku mau 30%. Tuan Xiao, Anda bercanda denganku. Kau kira aku bercanda denganmu? Tuan Xiao, ini agak berlebihan. 35%. Baiklah, 30% lah. Aku akan meminta seseorang menyiapkan kontraknya segera. Yuan ditransfer kepadamu. Ini pertama kalinya aku melihat pembeli membayar semudah ini. Menjual sedikit lebih banyak saham seperti ini bukanlah hal yang mustahil. Uang tambahan itu bisa dianggap subsidi untuk hotel. Oh, baiklah. Silakan, tak usah terburu-buru. Paman Bibi, aku sudah mengurus semuanya. Ayo kita semua duduk dan mengobrol. Xiao Juan, aku menghargai kebaikanmu. Tapi aku tidak akan pergi. Sekarang, aku melihatmu sudah dewasa dan sangat cakap. Aku lega, Paman. Ya, Paman dan Bibi awalnya kembali untuk memberimu kehidupan yang lebih baik. Sekarang, sepertinya kami khawatir dengan sia-sia. Kau sepenuhnya mampu mengurus dirimu sendiri sekarang. Paman Bibi, apakah kalian BF siap-siap untuk pergi? Ya, grup jangan. Ini tidak bisa ditunda tanpa batas waktu. Jika nona muda ini, jika Cuan Arku mengganggumu, kau harus datang padaku dan mengeluh. Aku akan memberinya pelajaran. Mengerti, Bibi? Selama dia menggangguku, aku pasti akan melaporkannya kepadamu. Paman Bibi, izinkan aku mengantar kalian. Ini Xiao Yu. Kenapa Xiao Yu bersama bos besar? Ini tidak bisa dibiarkan. Manajer Anda memanggil saya. Ada apa? Xiao Yu, aku baru saja membuka toko barang mewah. Aku hanya butuh kasir. Apakah kamu tertarik? Toko barang mewah? Ya. Dan pekerjaannya tidak akan terlalu melelahkan. Gajinya sangat tinggi. 2 sen per bulan. Benarkah, manajer? Kalau begitu aku mau coba. Oh, kalau begitu kamu bisa mulai bekerja di sini besok. Ini pertama kalinya aku masuk bukan sebagai penjual. Rasanya cukup berbeda. Jika kamu suka, datanglah lebih sering ke depannya. Aku agak lapar sekarang. Bagaimana kalau kita pesan makanan dan nonton film di rumah? Nonton film? Aku malas keluar. Bukankah makanan pesan antar tidak sehat? Aku akan lihat apa yang ada di kulkas dan membuat sesuatu. Kemampuanku memasak cukup bagus. Meskipun aku biasanya hanya makan di toko saat aku bekerja. Ketika aku pulang kerja, aku selalu memasak untuk diriku sendiri. Terlalu banyak makan makanan pesan antar tidak sehat. Oke. Kalau begitu aku akan cari film. Sempurna. Xiao Yu, kau punya keahlian ini. Terbaik ketiga di dunia. Oh, aku lupa. Aku masih ada pekerjaan yang harus dilakukan. Tunggu sebentar. Aku akan menelepon manajermu. Kau tidak perlu bekerja hari ini. Tonton saja film denganku, oke? Tidak. Manajer kami baru saja memberiku kenaikan gaji. Aku tidak bisa pergi. Halo, manajer Liang. Jual toko ini padaku. Aku bisa membelinya dengan harga premium. Jangan sebut premium. Jika kau mengatakan kata itu, aku akan memberikannya padamu. Memberikannya padaku tidak perlu. Sebutkan harganya dan aku akan mengirim seseorang untuk menanganinya. Toko itu di Wangfujing. Aku baru membukanya 3 bulan lalu. Apakah Anda berencana untuk mengambil alih sewa atau seluruh bisnisnya? Seluruh bisnisnya. Saat aku mengambil alih, biaya transfer ditambah biaya renovasi. Kurang dari Kuai Kian jumlahnya hilang. Karena Tuan Xiao menginginkannya, aku akan memberimu diskon 50 mao.
Manajer Liang, bisnis adalah bisnis. Harga yang kau berikan padaku sudah sangat adil. Jadi maksudmu? Manajer Liang, toko ini bisa balik modal dalam setahun. Sisa waktu, intinya ini keuntungan murni. Jadi aku tawarkan 2 kali lipat harganya. Ambil alih bisnis ini, anggap saja sebagai kompensasi atas kerugianmu, oke? Tuan Xiao benar-benar murah hati. Kalau begitu aku akan pergi ke toko besok untuk menandatangani perjanjian pengalihan. Bolehkah aku bertanya tanpa lancang? Dengan kekayaanmu, kau tidak mungkin tertarik dengan usaha kecilku jadi. Mengapa kau ingin mengambil alih tokoku? Tentu saja, jika kau merasa tidak nyaman untuk mengungkapkannya, anggap saja aku tidak bertanya. Sejujurnya, aku membelinya untuk diberikan kepada seseorang. Sekarang kau tak perlu khawatir tentang cuti. Bahkan absen pun tak akan jadi masalah. Kau membeli seluruh tokoku dengan harga 2 kali lipat hanya untuk makan malam denganku. Xiao Yu, urusan yang bisa diselesaikan dengan uang. Mengapa buang-buang waktu untuk itu? Lagi pula aku sudah menyelidiki. Mengambil alih toko ini hanya akan mendatangkan keuntungan, tidak ada kerugian. Kalaupun begitu pengeluaranmu, tidak ada yang akan mengendalikannya. Kau cerewet sekali. Aku perintahkan kau sekarang untuk menonton TV denganku dengan tenang, oke? Xiao Yu, bukan begitu. Kita sedang menonton film horor. Bagaimana bisa kau tidak berkedip? Dengan sifat penakutmu, aku sudah melihat hal-hal yang jauh lebih menakutkan. Ini bukan apa-apa. Xiao Yu, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Tapi aku belum menemukan cara yang tepat untuk mengatakannya. Apa yang ingin kau katakan? Aku suka kamu. Maukah kau jadi pacarku? Xiao Yu, setelah menghabiskan waktu bersama ini, aku menyadari kau adalah bagian tak terpisahkan dari hidupku. Jika kau tidak mau setuju, tidak apa-apa. Kita bisa menjadi teman biasa. Cuan, aku juga suka kamu. Aku setuju jadi pacarmu. Benarkah? Halo, selamat datang. Xiao Yu, benar-benar kau. Dilihat dari aura penting ini, kau telah menaklukkan si Xiao itu. Halo nona-nona. Apa yang kalian lakukan selama jam kerja? Ngobrol rem-rem saat jam kerja. Bonus kinerja bulan ini dipotong semua. Manajer Liang, maafkan aku, Manajer Liang. Xiao Yu, sepertinya kau sudah naik kelas sosial. Ya, mulai sekarang kalau kau datang, semua yang ada di toko akan didiskon 20% untukmu. Terima kasih, Manajer Liang. Terima kasih, Manajer Liang. Rela melepasnya dan mengalihkan toko itu kepadaku. Jangan sebutkan itu. Tuan Xiao menawarkan harga 2 kali lipat. Aku malah untung. Investasi kurang dari 3 bulan, dan aku menggandakan uangku saat menjualnya. Di mana lagi aku bisa menemukan kesepakatan sebagus ini? Tuan Xiao ingin mengambil alih toko ini. Mungkinkah karena cuannya? Beli toko ini. Manajer Liang, jika tidak ada pertanyaan, mari kita tanda tangani kontraknya. Manajer Liang tidak ada masalah dengan kontraknya, tapi aku ingin mengubah satu hal. Silakan bicara, Tuan Xiao. Ubah pihak kedua menjadi Xiao Yu. Apa? Aku tidak menyangka Xiao Yu mendapatkan ini semudah ini. Sungguh orang yang langka. Ya, sangat murah hati pada seorang wanita. Sebuah toko sebagai hadiah. Kau dengar itu kan? Ini Xiao Yu di depanmu. Oke, aku akan menggambar ulang kontraknya sekarang. Jangan ragu. Tanda tangani segera. Xiao Yu, selamat. Kau adalah pemilik toko ini sekarang. Kelola dengan baik. Ini akan memberimu imbalan yang melimpah. Terima kasih, Manajer Liang.
Tuan Xiao, aku tidak akan mengganggumu lagi. Manajer Liang, terima kasih atas bantuanmu hari ini. Maaf mengganggu Anda hari ini, Tuan Xiao. Ayo kita sering-sering kumpul, oke? Aku ada urusan bentar, aku keluar dulu ya. Nanti aku jemput kamu. Oke. Wah, Xiaoyu kita, udah jadi bos nih. Kita cuma bisa bilang pesona Xiaoyu kita ini emang kelewatan. Bahkan orang kayak Pak Xiao aja kepincut. Xiaoyu tolong restui dan lindungi kami ya. Xiaoyu lindungi kami ya. Aduh, sista-sista jangan ledakin aku dong. Kalau nggak bonus kalian kupotong. Pak Xiao. Pak Xiao, Pak Xiao. Pak Xiao, Pak Xiao. Xiao Xiao, sejak Anda mengambil alih grup Baida, Anda begitu berdedikasi meneliti pengembangan obat-obatan yang ditargetkan. Kenapa Anda melakukan ini? Saya tidak tertarik dengan uang. Malahan saya sampai susah tidur. Karena kebanyakan duit. Bapak Ma pernah bilang hal serupa. Apa Anda merasakan hal yang sama? Dulu, saya pikir kalau saya punya uang, saya pasti akan berfoya-foya. Awalnya, saya begitu. Sampai suatu hari, ibu saya meninggal karena kanker. Jadi, saya ingin membantu lebih banyak keluarga biasa seperti saya dulu. Terima kasih. Pak Xiao itu luar biasa. Permisi. Pak CL, dokumen-dokumen ini perlu tanda tangan Anda. Baik Pak CL, Anda boleh pergi setelah selesai dengan pekerjaan Anda. Apa Bapak segitu inginnya menyingkirkan saya? Tidak juga. Tapi kalau kamu tidak pergi sekarang, kamu mungkin tidak akan bisa. Apa maksud Bapak? Seorang wanita muda datang ke perusahaan kami untuk wawancara. Pakaiannya lusuh. HR berpikir dia tidak menganggap serius wawancara ini dan menolaknya. Apa hubungannya dengan saya? Sebelum pergi dia bilang sesuatu. Saya kenal Pak Xiao Anda. Saya harap Bapak bisa menyampaikan ini untuk saya. Saya tidak butuh gaji tinggi. Cukup untuk hidup saja. Bahkan bersih-bersih pun tidak masalah. Bajunya sangat kumal. Hidupnya pasti sangat susah. Siapa namanya? Sepertinya Suya. Liu Suya. Ya benar. Pak Xiao, apa Bapak benar-benar mengenalnya? Kalau begitu saya akan bawa dia masuk sekarang. Baiklah. Ada apa denganmu? Kenapa kamu berpakaian seperti ini? Tunangan saya meninggalkan saya. Sekarang ibu saya mengusir saya dari rumah. Dan uang saya habis. Apa yang ada di tas besar yang kamu bawa itu? Ini semua barang-barang saya. Saya sudah tidur di stasiun kereta bawah tanah selama 2 hari. Kenapa kamu tidur di stasiun kereta bawah tanah? Saya diusir dari rumah. Saya putus asa, jadi saya datang ke Bapak. Tolong bisakah Bapak bantu saya? Kenapa kamu diusir? Tadinya orang tua saya ingin saya menikahi Leong, pakai mas kawin yang tinggi. Untuk bantu adik laki-laki, saya bayar pernikahannya. Jadi maksudmu mas kawin tinggi yang kamu minta dari saya dulu. Itu untuk pernikahan adikmu, untuk pernikahan adikmu. Iya, tapi Leong tidak menginginkan saya sekarang. Orang tua saya tidak hanya mengambil uang saya, tapi juga menyuruh saya keluar dan menipu laki-laki. Menyuruh anak perempuannya sendiri untuk melacurkan diri dan menipu laki-laki. Calon mertua saya benar-benar tidak punya moral. Ini ilegal. Kamu bisa menuntut mereka. Saya ingin menuntut mereka, tapi mereka memenjarakan saya. Mereka tidak memberi saya makan atau minum. Mereka bukan manusia. Mereka ingin menjual saya seharga 50 sen ke pria berusia 60 tahun. Akhirnya, saya berhasil kabur. Lalu, saya lihat berita Bapak di TV. Berita Bapak. Saya harap Bapak bisa melupakan masa lalu dan membantu saya.
Sekretaris Liu, lihatlah. Bisakah kita atur pekerjaan yang mudah untuknya? Pekerjaan yang mudah. Tuan Xiao, Anda tahu, meskipun Anda CEO-nya, Anda tidak ikut campur dalam manajemen. Semua keputusan dibuat oleh manajer Zhang. Maksudnya perusahaan ini tidak memelihara pengangguran. Aku bisa melakukan apa saja, asal aku punya makanan dan tempat tinggal. Aku akan bicara dengan manajer Zhang. Aku yakin Liu Shuya bisa membuktikan kemampuannya. Terima kasih. Terima kasih, Tuan Xiao. Aku tahu kau tidak sedingin itu. Sekretaris Liu, tolong berikan dia gaji di muka, agar dia bisa membeli baju baru. Posisi apa yang harus kita atur untuknya? Posisi spesifik apa? Akan tergantung pada usahamu sendiri. Kuharap kau bisa pergi ke wawancara dengan penampilan baru. Pergi wawancara lagi. Gunakan kemampuanmu sendiri untuk mewawancarai posisi. Terima kasih Tuan Xiao. Aku pasti akan mempersiapkan diri dengan baik. Seperti yang diduga. Apa yang kau tanam itulah yang kau tuai. Kau dengar CEO dicampakkan oleh tunangannya dulu. Mungkinkah dia? Ada lagi. Kenapa kau menatapku seperti itu? Gadis ini sungguh kasihan. Sungguh malang punya orang tua seperti itu. Andai saja bukan karena ibu dan anak itu dulu. Ibuku tidak akan pergi secepat itu. Lalu kenapa kau mempertahankannya? Karena aku sudah merasakannya. Betapa putus asanya seseorang saat terdesak. Hidup secara khusus mengincar orang miskin dan menderita. Jadi aku ingin memberinya kesempatan untuk memulai hidup baru. Mengerti, Tuan Xiao? Kalau begitu, kalau tidak ada lagi, saya permisi dulu. Oke. Masuk. Tuan Xiao, saya sudah menyiapkan informasinya. Siap melayani Anda. Xiao An, apa kau punya persyaratan terkait gaji dan tunjangan? Sebenarnya aku hanya ingin mencari pekerjaan apa saja. Aku tidak tahu apakah aku bisa memenuhi persyaratan Anda. Tidak apa, aku hanya ingin mempekerjakan sopir. Ya, sejujurnya, dulu aku sopir direktur. Sayangnya, aku dijebak dan terpaksa mengantar makanan. Jika bukan, karena bertemu orang baik sepertimu, aku mungkin masih terlilit hutang. Pertemuan kita sungguh takdir. Kalau begitu aku akan memberimu segini setiap bulan. Jumlah ini. 1 yuan tidak masalah. Asal makan dan tempat tinggal disediakan. 1 yuan. Aku bicara sebulan. 1 yuan. Kau akan bekerja sebagai pengawal paruh waktuku. Bagaimana? Sebulan. 1 yuan sebulan. Terima kasih, Tuan Xiao. Anda benar-benar dermawan saya. Saya pasti akan bekerja keras. Saya tidak akan mengecewakan Anda untuk pekerjaan. Seorang pria harus punya ambisi. Dia tidak boleh mudah menundukkan kepala. Tapi kau berbeda. Aku akan melakukan apa saja untukmu. Halo, Sekretaris Liu. Merekrut sopir yang juga berperan sebagai pengawal. Carikan aku pakaian juga. Harus mengesankan. Tidak ada batasan anggaran. Nona Murong, kau menghilang selama setengah tahun. Dan hal pertama yang kau lakukan adalah menyeretku ke rumah sakit. Ada apa? Aku membawamu melihat hasil klinis terbaru. Ini pusat penelitian kami. Semua hasil penelitian kami ada di sini. Bailing ini pusat penelitian. Orang luar tidak diizinkan masuk. Apa kau tidak tahu itu? Maaf, aku tidak bermaksud mengganggu pekerjaanmu. Aku hanya akan melihat sekilas dan pergi. Xiao Jun benar. Siapapun kau. Bukan peneliti. Tidak diizinkan masuk ke pusat penelitian. Kakek, ini mewakili total investasi di pusat penelitian kami. Tuan Xiao, perusahaan kami adalah pemegang saham terbesar. Bahkan pemegang saham tidak bisa masuk tanpa diundang. Ini peraturan rumah sakit. Baiklah semuanya, tolong tenang. Selain datang untuk memeriksa perkembangan lokasi, saya juga membawa resep leluhur. Resep ini. Kita saat ini kekurangan waktu untuk meneliti resep biasa. Tuan Xiao, silakan pergi. Ketua Fang tidak perlu terburu-buru menolak. Tolong tinjau dulu resepnya. Lalu pertimbangkan apakah akan memproduksinya.
Jika niat Tuan Xiao adalah membujuk kami demi keuntungan untuk memproduksi obat, maka kami harus mencari investor lain. Xiao Jun, bisakah kau bicara sedikit saja? Jika kefasihanmu kau salurkan ke dalam penelitian, siapa yang tahu seberapa lebih efisien dirimu? Cerdik, sungguh cerdik. Bolehkah saya bertanya, apakah orang yang mengembangkan resep ini masih ada di antara kita? Jika memungkinkan, saya ingin mengunjunginya. Terus terang Ketua Fang, leluhur kami adalah keluarga praktisi pengobatan tradisional Tiongkok. Resep ini ditulis oleh kakak buyut saya. Oh, sayang sekali. Ketua Fang tak perlu disayangkan. Konon resep ini dapat menetralkan 100 racun. Dilihat dari resep ini, ia dapat menetralkan sejumlah besar racun. Apakah ia memiliki efek ajaib seperti itu? Saya tidak yakin. Oleh karena itu, setelah penelitian kami, kita harus melakukan pengujian yang paling ketat. Cie Xiao, apakah maksud Anda bersedia menghadiahkan resep ini kepada kami sebagai pemegang saham perusahaan? Karena saya telah menyajikan resepnya. Itu adalah hadiah. Namun saya punya satu syarat. Selama itu tidak mengorbankan prinsip inti kami. Kami bisa menyetujui syarat apapun jika benar-benar memiliki efek ajaib seperti itu. Saya harap kita dapat mempercepat produksi massal. Yakinlah, jika obat ini benar-benar memiliki khasiat seperti itu, kami pasti akan mempercepat produksi. Harga. Mengabaikan biaya. Tidak boleh melebihi 5% dari versi yang lebih tinggi. 5%. Perusahaan farmasi saat ini memproduksi obat dengan harga jual di pasaran yang 2 kali lipat atau bahkan lebih dari harga pokok. Menetapkan harga seperti ini bagi para kapitalis itu akan menjadi proposisi yang merugi. Maafkan penilaian saya yang buruk. Awalnya, saya pikir Tuan Xiao juga didorong oleh keuntungan. Namun tak disangka. Apakah Anda yakin ingin menjualnya dengan harga ini? Yakin. Tapi hanya jika benar-benar memiliki efek ajaib ini. Jika tidak memiliki efek ini, tidak perlu produksi massal. Saya akan melakukan yang terbaik. Tetua Fang, tolong jangan merasa tertekan. Setelah itu, saya akan menghadiahkan resepnya kepada Anda, Tetua Fang. Lagi pula di tangan Anda, Tetua Fang, resep ini benar-benar dapat mencapai potensi penuhnya. Yakinlah Tuan Xiao, saya akan memberikan segalanya. Luar biasa hebat. Ada satu hal yang saya khawatirkan akan sulit diatasi. Apa itu? Jika obat ini benar-benar berfungsi seperti yang diklaim, itu akan menjadi sangat populer segera setelah dipasarkan. Pada saat itu, para distributor yang digerakkan oleh keuntungan pasti akan menaikkan harga secara diam-diam. Jika kita mengungkapkan harganya kepada semua orang, obatnya tetap akan berakhir di tangan distributor. Masalah ini akan saya tangani sendiri. Tugas terpenting Anda saat ini. Jika Anda mengalami masalah, beritahu saya. Jangan khawatir, serahkan semuanya padaku. Oke, kalau begitu kalian lanjutkan dan sibukkan diri, aku akan pergi sekarang. Xiao Liu. Apakah Tuan Xiao sudah menikah? Saat ini dia lajang. Tuan Xiao adalah naga sejati di antara para pria, dia mungkin menarik perhatian banyak wanita. Apapun yang terjadi, tidak akan menemukan. Harus memanfaatkannya sendiri. Mengejarnya, oke, aku mengerti. Tuan Xiao, ini adalah rencana proyek dan proposal kami untuk bulan ini. Silakan lihat. Anda telah melakukan pekerjaan dengan baik bulan ini. Manajer Zhang telah memuji, Anda mengatakan Anda rajin dan pekerja keras. Liu Shuya, kau bilang kau putus asa dan Tuan Yue bisa menerimamu. Tapi kau berbohong dan bilang kau diusir dari rumahmu. Pengumuman publik itu, bagaimana kau menjelaskannya? Kupikir, kalau aku kabur, mereka akan meninggalkanku sendiri. Trik apa yang kau mainkan? Sekarang, sayang sekali Tuan Xiao berbaik hati menampungmu. Dan kau terus menipunya dengan kebaikannya. Kau harus tahu bahwa hal-hal tak terjadi 3 kali. Janganlah kufur nikmat. Sekarang kau berperan sebagai korban mencoba segala trik untuk mendapatkan simpati. Berharap membuat Tuan Muda Xiao menyalakan kembali perasaan lamanya padamu. Aku Liu Shuya, bersumpah demi langit, jika ada satu kebohongan pun dalam apa yang kukatakan hari ini, semoga aku mati dengan mengerikan. Orang tua itu cabul. Jika aku benar-benar menikah dengannya, dia pasti akan menyiksaku sampai mati. Jangan khawatir, kami akan menemukan cara untuk mencegah mereka menemukanmu. Terima kasih atas kebaikanmu. Tapi ibu dan kakakku pasti akan datang ke perusahaan dan membuat keributan seperti anjing gila. Aku tak ingin mempermalukan Tuan Xiao. Aku akan pergi dan mengurus prosedur pengunduran diri sekarang. Karyawanku tak bisa diperlakukan seperti ini. Adakah cara lain? Tuan Xiao, apa yang kau rencanakan? Haruskah kita mencari seseorang untuk memberi mereka pelajaran? Itu terlalu mudah bagi mereka. Setelah mereka pulih, mereka bisa keluar dan membuat masalah lagi. Jadi apa maksudmu? Panggil pengacara Shang, ada yang ingin kukatakan padanya. Tuan Xiao akan mengirim seluruh keluarga Liu ke penjara.
Kau pergi dan bocorkan kepada mereka informasi bahwa Liu Shuya bekerja di perusahaan. Cobalah untuk membuat mereka datang ke perusahaan dan membuat onar. Aku punya 10.000 cara untuk mengirim mereka ke penjara. Baiklah, aku akan mencoba sebaik mungkin untuk memprovokasi mereka. Kejahatan apa? Aku harus merepotkan Tuan Xiao. Kau pemilik perusahaan ini? Kau dicurigai melakukan penculikan. Bebaskan putriku. Kalau tidak, aku akan menuntutmu. Sebagai CEO Grup Baida, kau sekarang merusak reputasiku. Aku berhak membawamu ke pengadilan. Xiao Juan. Oh, kau masih ingat aku? Kupikir aku telah dilupakan. Bagaimana mungkin kau? Terkejut kan? Pecundang tak berduit yang pernah kau fitnah. Sekarang menjadi CEO sebuah perusahaan. Liu Shuya benar-benar payah. Seharusnya dia mempertahankan kesempatan ini. Dia tak perlu menikahi Wang Xiqian tua bangka itu. Wang Xiqian, bukankah dia mandor yang kumiliki saat aku melakukan pekerjaan serabutan? Kalian berdua benar-benar orang tua yang tak berperasaan. Kalian benar-benar menjual Liu Shuya ke Wang Xiqian seharga 50 sen. Bajingan itu. Jika kau tak menyerahkan Liu Shuya hari ini, aku akan membuat keributan di sini. Aku akan memastikan kau tak tenang. Aku ingin lihat bagaimana kau berencana membuat keributan. Liu Shuya, kau pikir kau bisa bersembunyi di sini dan aku tak akan menemukanmu. Liu Shuya keluar. Liu Shuya juga karyawan perusahaan kami. Selama dia belum meninggalkan lokasi perusahaan kami bertanggung jawab atas dirinya. Ini Grup Baida. Kata-kata dan tindakanmu telah memengaruhi perusahaan. Pengacara kami akan mengundangmu untuk minum teh dan mengobrol dengan polisi. Siapa yang kau coba takuti? Liu Shuya, keluar kau. Pengacara Zhang mengganggu ketertiban sosial dan menculik. Apa hukuman untuk kejahatan ini? Tergantung situasinya 3 tahun atau lebih, hingga 10 tahun penjara. Anak durhaka. Dasar tak berguna. Jika kau tak pulang bersamaku hari ini, kupatahkan kakimu. Apa kau menghambur-hamburkan semua uang Wang Xiqian? Jika aku tak kembali denganmu, kau tak akan mudah dengan Wang Xiqian. Dasar jalan kecil, kau akan menikah saat disuruh menikah. Seharusnya kami mematahkan kakimu saat itu. Lihat bagaimana kau lari sekarang. Kau culik anakku. Lepaskan dia sekarang. Putri Anda berdiri tepat di sini aman dan sehat. Tidak ada yang membatasi kebebasannya. Bagaimana ini bisa jadi? Kami menculik putrimu. Pengacara Zhang, orang ini diduga memfitnah CEO perusahaan kami. Undang-undang apa yang berlaku untuknya? Mendisiplinkan putriku sendiri. Hukum apa yang telah kulanggar? Pengacara Zhang, pengumpulan bukti sudah lengkap. Anda bisa bertindak sekarang. Satpam. Bawa mereka pergi. Anda harus pergi ke rumah sakit. Perusahaan akan mengganti biaya Anda. Maaf merepotkan kamu, Tuan Xiao. Bukan apa-apa. Aku sudah mengirim orang untuk mengawasi ibumu dan kakakmu. Mereka seharusnya tidak menimbulkan masalah lagi dalam waktu dekat. Kebaikan Tuan Xiao akan selalu kuingat. Tapi tak ada makan siang gratis. Tuan Xiao, silakan minta apapun yang Anda butuhkan. Selama itu dalam kekuatanku. Sederhana saja. Aku ingin kau menambahkan klausul ke kontrak kerja. Klausul tambahan di masa depan ketika kau menjadi sukses dan perusahaan lain mencoba merekrutmu. Kau tidak diizinkan pergi. Tidak masalah, Tuan Xiao. Soal pindah kerja aku tidak pernah mempertimbangkannya. Dan soal hal-hal yang mendiskreditkan perusahaan, aku sama sekali tidak akan melakukannya. Baiklah, setelah kontrak diselesaikan kembali ke tempat kerjamu dan istirahatlah. Baik, Tuan Xiao. Seperti yang diduga, ketika seseorang punya uang, semua orang di sekitarnya ramah. Kau tak pernah tahu warna asli dari hati yang tulus. Masuk. Kenapa kau tidak fokus pada penelitianmu? Malah datang ke sini untuk bersantai. Hasil tesnya sudah keluar, coba tebak. Tidak ada efek samping. Jadi itu berarti kita bisa memproduksi massal pil darurat. Selama kita mengajukan paten dan mendapatkan persetujuan dari otoritas pengatur obat, kita bisa memulai produksi massal. Baiklah, Sekretaris Liu, tolong tangani masalah ini. Jadi Tuan Xiao mengakuisisi Grup Xiang untuk mencegah harga pil darurat dikomersialkan. Pil darurat ini bukanlah pil biasa. Pil ini harus memiliki saluran penjualan yang stabil untuk memastikan keamanan yang lebih besar. Aku akan mengatur prosedur pencatatan selanjutnya sekarang. Baiklah, lanjutkan.
Berapa harga yang Anda pertimbangkan untuk pil darurat ini? Berapa biayanya? 50 sen. 50 sen, kalau begitu kita tetapkan 55 sen untuk agen perusahaan. Memastikan harga eceran mereka tidak melebihi 60 sen. Apakah Anda yakin dengan titik harga ini? Meskipun niat awal kita adalah untuk memberi manfaat bagi masyarakat umum, harga ini terlalu. Meskipun kita mungkin mendapat untung lebih sedikit, ini dapat menyelamatkan banyak keluarga. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat diukur dengan uang. Seperti yang dikatakan Tuan Fang, Anda benar-benar luar biasa. Kemurahan hati Anda sungguh luar biasa. Ini pertama kalinya aku mendengarmu memujiku. Agak tidak biasa. Xiao Juan, apakah kau diutus oleh surga untuk menyelamatkan dunia ini? Jika kau ingin menikah denganku sekarang, kita bisa pergi ke kantor urusan sipil sekarang juga. Mereka belum tutup. Baiklah, kalau begitu separuh hidupku selanjutnya bergantung padamu sekarang. Aku akan kembali bekerja. Tunggu saja angka di rekening banmu meroket. Aku yakin, pil darurat ini akan laris manis begitu dipasarkan. Tentu saja, baiklah, kalau begitu aku tidak akan menahanmu. Halo, kau belum mengunjungiku selama sebulan. Apa kau berkencan dengan orang lain? Bukankah aku sibuk dengan perusahaan farmasi akhir-akhir ini? Aku tidak punya waktu. Kukira, kau pergi menemui Barling lagi kan? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Hubungan saya dan Barling murni profesional. Baiklah, aku tahu aku salah. Aku akan kembali ke villa malam ini. Akan kubuatkan sesuatu yang lezat untukmu. Tak perlu, aku ada urusan bisnis malam ini. Baiklah, aku tutup teleponnya sekarang. Kita bicara soal perempuan yuk. Begitu kau terlalu memanjakan mereka, mereka mulai memanfaatkanmu. Ada yang mengganggu pikiranmu Tuan Xiao? Ambil Xiao Yu sebagai contoh. Aku bisa memastikan dia punya semua yang dibutuhkannya. Awalnya dia penurut dan bijaksana, tapi seiring waktu dia berharap tahu. Bersamanya 247. Kurasa Nona Murong dan Anda cukup cocok. Barangkali Xiao Yu memang ditakdirkan hanya sebagai fase dalam hidupmu. Baling, apa kau tak lihat? Cara Nona Murong memandangmu berbeda dari yang lain? Bedanya apa? Tuan Xiao, meskipun Anda adalah atasku, caramu menangani hubungan sungguh payah. Apa kau bilang kalau Barling menyukaiku? Jika kau tidak mengejar hal-hal tertentu, itu akan menjadi milik orang lain. Kenapa kalian semua bicara berbelit-belit hari ini? Aku hanya bisa membantumu segini. Aku masih ada pekerjaan. Pikirkan sendiri. Tuan Xiao, penelitian Baiga Group dalam teknologi farmasi, Benda Phone, semuanya dipuji oleh orang-orang di seluruh negeri. Apakah obat yang ditargetkan Baiga Pharmaceuticals ditawarkan dengan harga terjangkau, seperti pil penyelamat jantung sebelumnya? Niat awal grup Baiga kami adalah membuat layanan kesehatan terjangkau dan mudah diakses semua orang. Ini prinsip perusahaan kami. Kudengar beberapa hari lagi, Anda akan menikahi Nona Murong. Benarkah kabar ini? Aku dan Nona Murong saling mencintai. Dan aku berterima kasih atas doa baik dari semua teman. Kalian semua harus datang ke pernikahan kami. Selamat Tuan Xiao. Baiklah. Tuan. So kita. Tuan Xiao ada apa? Tuan Xiao. Tuan Xiao. Tuan Xiao. Halo Bu. Dasar pemalas. Sudah siang begini, kenapa masih tidur? Ayo bantu Ibu menggarap ladang. Bu. Ibu baik-baik saja. Ada apa denganmu? Cepatlah kemari. Baiklah, aku akan pulang untuk makan siang. Orang terkaya di dunia. Selama ibuku masih hidup, aku takkan menukarnya dengan apapun.